Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Linja di Sekolah Minggu Batu Karang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentu kakak doakan semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan kami mau berbuah-buah dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan tentang firman Tuhan, mari kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu pujian berikut ini. Dan jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Yuk. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita ya diberkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan.
Di daerah Ur Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, adik-adik, tadi adik-adik telah menyaksikan video mengenai Bapak Abraham. Nah, kisah ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya. Yuk kita baca bersama-sama di Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Di ayat kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Nah, adik-adik, dari video tadi juga mengatakan bahwa Bapak Abraham ini disuruh oleh Tuhan ke suatu negeri yang lain selain kota kelahirannya. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Abraham adalah dia taat, adik-adik. Dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan dia melakukannya. Dia membawa istrinya Sarai dan keponakannya yang bernama Lot untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim. Kota kelahirannya ini, kota kelahiran Bapak Abraham ini adalah kota kelahiran yang sangat subur dan sangat indah. Tapi dia rela dengan sikap hati yang taat, dia pergi meninggalkan kota kelahirannya ke suatu negeri yang Tuhan janjikan. Nah, di sini saat dia pergi, Bapak Abraham tidak tahu adik-adik negerinya akan seperti apa atau bagaimana. Tapi dia taat, dia pergi meninggalkan kotanya, membawa istrinya dan keponakannya, serta dia membawa semua harta bendanya, serta ternak-ternaknya, dia bawa semua adik-adik. Mereka berjalan kaki meninggalkan kota Ur Kasdim untuk ke suatu tempat yang Tuhan janjikan. Dia tidak bersungut-sungut atau marah-marah adik-adik. Bapak Abraham ini taat walaupun dia harus berjalan kaki yang sangat jauh. Tapi karena ketulusan hatinya dan ketaatan Bapak Abraham, maka Tuhan memberikan hadiah sebagai ketaatannya dari Bapak Abraham. Hingga sampailah Bapak Abraham di suatu tempat yang bisa kita buka ya, di Kejadian 12 ayat 6.
Lah Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saat Bapak Abraham sampai ke negeri yang Tuhan janjikan, maka Tuhan berfirman bahwa negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Wah, luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan memberkati Bapak Abraham karena ketaatannya dia dan imannya yang besar kepada Tuhan, yang dia tidak pernah bersungut-sungut ataupun melawan perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa, suatu negeri yang dijanjikan Tuhan untuk keturunannya. Nah, adik-adik, jika saat itu Bapak Abraham menerima hadiah dari ketaatannya, saat ini adik-adik, mungkin adik-adik ada yang merasa sudah bosan ada di rumah, nggak pernah ketemu sama teman, nggak pernah ke gereja lagi, nggak pernah ketemu sama saudara-saudara yang lain, rasanya bosan banget. Nah, adik-adik harus bersabar ya, harus taat apa kata pemerintah dan apa kata orang tua adik-adik. Kalian harus mendengarkan karena orang tua dan pemerintah adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Jika adik-adik taat dan sabar, pasti Tuhan akan memberikan hadiah untuk adik-adik. Nah, kita sama-sama berdoa supaya virus corona ini pergi dari muka bumi sehingga kita bisa berkumpul lagi, bisa beribadah bersama-sama lagi, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa sekolah lagi. Pokoknya kita bisa melakukan banyak hal di luar rumah. Yang penting adik-adik harus sabar, harus taat apa yang diperintahkan untuk selalu menggunakan masker, untuk selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, di rumah saja. Ya, itu yang harus dilakukan saat ini adik-adik. Jadi kita harus sabar ya, sampai dengan nanti coronanya sudah pergi dari Indonesia, dari bumi ini, kita bisa berkumpul lagi. Nah, kita yakin setelah semuanya berlalu nih, Tuhan pasti akan memberikan hadiah dari ketaatan kita adik-adik. Nah, misalkan hadiahnya adalah Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan apa yang dicita-citakan adik-adik akan berhasil. Yang jangan lupa untuk selalu taat, berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa taat, bisa dengar-dengaran seperti Bapak Abraham ya. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, serta dengar-dengaran atas apapun yang Tuhan perintahkan pada kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai setiap kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan dari segala macam virus-virus, bahaya atau apapun Tuhan. Dan cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk beribadah lagi minggu depan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.